Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Halo adik-adik. Kita baca Alkitab dari mana tadi? Daniel. Nah, kitab Daniel ini juga menceritakan kisah tentang orang-orang muda. Daniel dan 3 sahabatnya yang ikut ke dalam pembuangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembuangan bangsa Yehuda ke Babel sangat membuat mereka terpukul. Mereka mengira bahwa hubungan mereka dengan Allah Israel telah terputus akibat dosa dan pelanggaran mereka. Mereka tidak lagi merasa bahwa Allah akan mencurahkan kasih, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan atas mereka. Mereka berpikir bahwa riwayat hidup mereka sudah tamat dan hubungan mereka dengan Allah Israel sudah terputus. Tidak ada lagi yang bisa membuat mereka bernaung dalam menjalani kehidupan ini. Namun ketika kita membaca perikop ini, nyatalah bahwa hubungan Allah dan umatnya Israel tidak terputus. Nah adik-adik, halo. Hubungan Allah dengan umatnya Israel terputus atau tidak? Terputus atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah memiliki cinta kasih yang besar. Nah saudara-saudara, bacaan kita menyatakan bahwa Allah tetap mengasihi dan menyertai umatnya. Cinta kasihnya tak terputus walaupun mereka umatnya memberontak dan harus ikut dalam pembuangan. Hukuman tidak membuat Allah lupa pada janji-janjinya bahwa Ia adalah Allah yang setia dan umat Israel adalah umat pilihannya yang tetap diberkati untuk melanjutkan karya cerita tentang kemuliaan Allah di mana umatnya berada. Kasih Allah itulah yang memulihkan hubungan antara Allah dan umatnya Israel. Kalau tidak ada kasih Allah, hubungan itu mungkin tidak dapat dipulihkan. Umat yang jauh daripada Allah tidak memperoleh berkat-berkatnya. Tapi karena kasih Allah itulah yang membuat mereka memperoleh keselamatan ketika mereka berada dalam pembuangan sekalipun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, coba mulutnya mana mulutnya? Di mana mulutnya? Wah, mulutnya ada di sini. Mulutnya harus di apa? Dikunci. Gimana kuncinya? Gimana? Ulang 1, 2, 3. Kuncinya masukin ke kantong. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita melihat bahwa Daniel serta ketiga sahabatnya yang menjadi tokoh sentral untuk menunjukkan tentang kasih setia Allah dan bagaimana Allah tetap memberkati mereka ya lewat apa yang Daniel dan 3 temannya ini lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini ada Daniel dan 3 sahabatnya. Siapa namanya? Dalam bahasa Ibrani namanya siapa saja? 1. Siapa namanya tadi? Hananya. Siapa namanya temannya Daniel? Hananya. Lalu satu lagi? Misael. Apa? Misael. Satunya lagi yang terakhir? Azaria. Jadi ada 3 sahabat Daniel. Kita ulangi. Siapa? 1, 2, 3. Hananya, Misael, dan Azaria. Lah, tapi tahunya mereka memiliki nama kasdim. Apa nama kasdimnya tadi?
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama kasdimnya Daniel siapa tadi? Balsasar. Nah, jadi kita belajar ya di sini adik-adik bahwa kasih setia Allah ditunjukkan lewat kehidupan dari Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, atau Balsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang ikut dalam pembuangan kloter pertama dari Yehuda ke Babel, dan mereka itu adalah golongan bangsawan, kemungkinan dari garis keturunan Raja Yehuda atau keluarga yang terpandang di kerajaan Yehuda. Nah, atas titah raja mereka ini dipilih untuk menjadi orang-orang yang akan bekerja di istana raja. Nah, adik-adik, Daniel dengan 3 sahabatnya, mereka akan bekerja di mana? Bekerja di istana raja. Nah, selama 3 tahun, berapa tahun? 3 tahun mereka dididik untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan menurut ukuran atau standar bangsa Kasdim. Nah, bacaan kita di sini memperlihatkan bahwa Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Hananya, Misael, dan Azaria adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu celah. Dalam ayat 4 ya, berperawakan baik, cakap atau pintar, mengetahui berbagai-bagai macam hikmat pengetahuan yang luas, dan berpengertian tentang ilmu, supaya mereka yang pandai, yang bijaksana, yang pintar ini mereka dididik selama 3 tahun. Mereka dikhususkan, diberikan perhatian untuk kelak menjadi pegawai istana raja, menjadi pejabat di kerajaan Babilonia, dan akan ditempatkan oleh raja ke wilayah-wilayah kerajaannya untuk membangun di mana kerajaan Babilonia itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini adalah bagaimana sikap iman dari Daniel dan ketiga sahabatnya, yaitu adalah mereka dengan cara yang sederhana ketika diberikan kesempatan untuk menikmati santapan raja. Karena itu adalah makanan yang mungkin menurut standar gizinya itu sudah terpenuhi ya, sehingga kalau santapan raja diberikan kepada para pemuda ini, diharapkan makanan itu dapat menguatkan mereka, menunjang kepandaian mereka, dapat membuat mereka semakin baik tampilannya ya, sehat, kuat, dan pandai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun ketika hal itu disampaikan kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka menolak. Mereka tidak mau menyantap makanan tersebut. Alasannya, kalau kita lihat di sini, mereka tidak mau menajiskan dirinya. Ada yang berasumsi bahwa makanan daging ataupun juga lauk pauk yang disajikan sudah dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu, sehingga membuat mereka tidak boleh memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, bisa menajiskan tubuhnya. Tapi ada juga yang berasumsi sebagaimana yang tertera di sini, bisa jadi makanan itu mungkin bercampur darah ya, karena bagi orang Israel dalam hukum Taurat diatur tidak boleh memakan darah. Sementara kebiasaan bangsa-bangsa lain ya, termasuk kita juga ya Bapak Ibu, kita boleh makan yang mengandung darah. Nah, orang Israel tidak boleh. Dalam hukum Taurat diatur tidak boleh. Minuman anggur pada kadar tertentu diperbolehkan, tapi kalau sudah melampaui diharamkan. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketika Daniel dan ketiga sahabatnya mereka menolak karena mereka ingin mengkuduskan diri mereka. Mereka ingin menjaga ketahiran tubuh jasmani mereka di hadapan Tuhan. Dan ternyata setelah 10 hari mereka hanya makan sayur mayur saja, mereka tampak lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih berperawakan baik daripada para pemuda lainnya. Nah, anak-anak di sini siapa yang suka makan sayur?
Siapa yang suka makan sayur? Wah, banyak sekali. Sayur akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga pandai ya. Jadi harus makan sayur. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini mungkin hal yang sederhana. Kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyelamatkan umatnya lewat 4 pemuda ini melalui sebuah makanan. Bahwa makanan itu ketika mereka menikmatinya, mereka tetap kuat dan sehat. Yang artinya di sini bahwa Allah menyelamatkan umatnya sebenarnya bukan karena perkara makanan dan minuman, tetapi perkara bagaimana umat tetap setia dan taat kepadanya. Sehingga walaupun dari segi makanan sederhana, tetapi mereka tetap terpelihara dengan baik dan mereka boleh memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lewat bacaan kita di sini menunjukkan 4 sikap iman dari para pemuda itu ya. Mereka bisa berlaku demikian tentu ada latar belakangnya. Yang diyakini adalah didikan orang tuanya. Sebelumnya mereka sudah dididik untuk menjadi pengikut Allah Israel. Sehingga mereka walaupun berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, mereka tetap percaya kepada Allah Israel. Walaupun mereka disajikan dengan godaan-godaan yang sifatnya sederhana, makanan untuk mereka santap, tetapi mereka ingat bahwa tubuh mereka sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Maka mereka menjaganya dari hal-hal tersebut. Tidak makan makanan yang tidak diperbolehkan. Dan mereka nyatalah di sini mereka menjadi orang-orang yang lebih cerdas sehingga dapat menunjukkan kemuliaan Allah ya. Kalau kita lihat di kisah selanjutnya ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ini masuk ke dapur api, tetapi kemudian mereka diselamatkan Tuhan dan mereka kemudian diangkat menjadi pegawai tinggi atau pejabat tinggi kerajaan Babilonia. Dan Daniel, dia menjadi tokoh yang sangat terkenal baik dalam kerajaan Babilonia sampai kepada kerajaan Media dan Persia. Keempat orang muda itu yang sejak awal dididik di dalam takut akan Tuhan, menghasilkan pola pikir yang baik, yang positif, menghasilkan sikap hidup yang baik dan cakap, menghasilkan sikap iman yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kita saat ini, khususnya para orang tua yang ambil bagian dalam mendidik anak-anaknya untuk kelak menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada di luar Kristus kita menemukan keselamatan, tidak ada, hanya di dalam Kristus. Inilah yang menjadi peran kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja, berusaha ya, oma dan opa juga berusaha memberi makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Tapi jangan lupa bahwa yang paling penting bukan saja perkara makanan ataupun minuman, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, sebagai opa, oma, opung boru, opung doli, ya opung boru, ataupun sebagai kakek dan nenek. Bagaimana kita sejak awal menerapkan sikap hidup beriman bagi anak cucu kita, sehingga kelak ketika mereka harus merantau atau terpisah dari diri kita, ketika mereka akan mengambil keputusan hidup yang berkaitan dengan masa depan mereka, mereka sudah tahu apa yang baik buat diri mereka, apa yang baik buat orang tuanya, apa yang berguna bagi sesamanya, dan apa yang dapat mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi hidupnya. Kakak layan Pelkat PA adalah alat yang Tuhan pakai
untuk menopang orang tua dalam menaburkan benih-benih Injil. Jadi bukan kakak layan sepenuhnya yang memegang peranan menanamkan benih-benih Injil ataupun iman Kristen, bukan. Pertama-tama adalah orang tua, lingkungan di dalam keluarga itu sendiri. Setelah itu di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, kakak layan juga berperan serta membantu para ayah dan para ibu untuk mendidik anak-anak agar mereka terpelihara di dalam iman, ya. Kita berharap bahwa anak-anak yang kita didik bersama orang tua dan kakak layan akan menjadi anak-anak yang berpikir positif, yang ketika hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat ataupun masyarakat, mereka menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kalau dalam tema renungan hari ini berkaitan dengan 63 tahun usia Pelkat PA, agar anak-anak GPIB Pelkat PA menjadi orang yang rendah hati, dan yang suka bekerja sama. Anak-anak, coba lihat kepada Ibu Pendeta di depan. Anak-anak, halo. Anak-anak GPIB menjadi anak-anak yang rendah hati dan suka bekerja sama. Ikuti kata Ibu Pendeta ya. Anak-anak GPIB menjadi anak-anak yang rendah hati dan suka bekerja sama. 1, 2, 3. Anak-anak GPIB menjadi anak-anak yang rendah hati dan suka bekerja sama. Nah, itu menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua, baik selaku orang tua, sebagai anak-anak layan dan kakak-kakak layan. Topanglah kakak-kakak layan dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada berapa orang anak? Berapa orang anak ini? Ada berapa kira-kira? Ada 100? Waduh, 100 orang anak. Waduh, ya. Bapak Ibu yang punya 2 anak aja di rumah seperti saya kadang pusing ya. Ini ngurusin 100 anak. Belum ada yang di gedung serbaguna sana. Belum yang belum bisa hadir bersama. Begitu banyak peran serta kita kerjasama, kita menghasilkan generasi-generasi yang memuliakan Allah. Walaupun era digital membuat mereka terdistract ya, kadang perhatian mereka lebih ke arah digital ya, lebih kepada gadget. Nah, tugas kita adalah untuk menunjukkan yang mana yang baik, yang bisa menunjang hidup dan masa depan mereka, dan mana yang tidak. Kita harus ikut berkembang bersama dengan mereka di tengah era digital ini, dan kita memakai anak-anak ini dengan segala talenta yang ada untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB ke-63 tahun. Yang keberapa? Tuhan memberkati kita semua. Amin.